kelompok 5 yang beranggotakan Aida, Aidayati, Emma Fitriani, Ermawati, dan Juhairiyah akan menjelaskan materi yang berjudul Perencanaan Keuangan Perusahaan. Pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan kunci utama kegiatan operasional perusahaan dan tidak akan terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan kas. Bila pemakaian dana tidak terkontrol, akan berakibat kas kosong. Kas perusahaan yang kosong menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional perusahaan. Manajemen atas arus keluar masuknya dana perusahaan yang terkontrol akan menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik di dunia bisnis. Oleh karena itu, memanajemen arus keluar masuknya dana dalam perusahaan harus terkontrol dengan baik. Langkah-langkah perencanaan keuangan perusahaan. Langkah yang pertama dalam perencanaan finansial adalah peramalan kebutuhan finansial, yaitu prediksi aliran kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Macam-macam peramalan ini ada 3. Pertama adalah peramalan jangka pendek, adalah prediksi penerimaan, biaya dan pengeluaran dalam periode waktu kurang dari 1 tahun. Kedua, peramalan aliran kas adalah prediksi aliran kas masuk dan kas keluar pada periode waktu yang akan datang, umumnya bulanan atau kuartalan. Ketiga, peramalan jangka panjang adalah prediksi penerimaan, biaya dan pengeluaran untuk periode lebih dari 1 tahun, umumnya berjangka 5-10 tahun. Tahap kedua setelah peramalan finansial adalah penyusunan anggaran, yaitu rencana finansial sebagai pedoman pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan perkiraan pendapatan. Berbagai jenis anggaran yang dimiliki perusahaan diantaranya adalah anggaran operasi, yaitu proyeksi pengalokasian uang untuk membiayai berbagai biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan, sebatas penerimaan yang telah diproyeksikan. Tahap yang terakhir dalam perencanaan keuangan perusahaan yaitu pengendalian finansial. Proses ini didefinisikan sebagai proses yang digunakan secara periodik untuk membandingkan realisasi penerimaan, biaya, dan pengeluaran dengan proyeksi. Di sini pengendalian memiliki fungsi strategis karena dipakai untuk menghindari terjadinya penyimpangan, menemukan dan melaksanakan langkah koreksi apabila terjadi penyimpangan. Analisis laporan keuangan atau ALK merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis, utamanya untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada 3 kegiatan utamanya, yakni kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Jenis-jenis laporan keuangan yang digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu 1. Neraca. Neraca disebut sebagai laporan posisi keuangan perusahaan karena informasi yang ada di neraca melaporkan nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada posisi tanggal tertentu. Neraca memuat 3 komponen dari struktur keuangan perusahaan, yaitu aktiva atau aset atau harta perusahaan, kewajiban atau liabilities adalah sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan dari pihak kedua, kreditor atau supplier. Kewajiban sendiri terbagi atas utang lancar, yaitu utang dagang, utang bank, sewa diterima di muka, dan utang jangka panjang yaitu hipotek dan obligasi. Sedangkan ekuitas pemegang saham atau pemilik perusahaan mencerminkan pendanaan yang datang dari pemilik perusahaan dan jumlah laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik. Laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk perusahaan dengan perseroan, laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas pemegang saham.
Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perubahan ekuitas pemilik perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi haknya. 3. Laporan laba rugi dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan beban, keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan untuk periode tertentu. Penggunaan laporan keuangan menggunakan informasi laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan dan memberikan gambaran tentang pencapaian arus kas di masa datang. Laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk periode tertentu. Untuk tujuan ini, laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. A. Arus kas dari aktivitas operasi. B. Arus kas dari aktivitas investasi. C. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Rasio-rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio-rasio neraca, yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca seperti current rasio, acceptance rasio, dan cash rasio. 2. Rasio-rasio laporan rugi laba, yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan rugi laba seperti profit margin, operating ratio, dan lain-lain. Rasio antar laporan, yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan rugi laba dan neraca seperti return on investment, return on equity, asset turnover, dan lainnya.